Perkenalkan, nama saya Wahyu Widianto dengan PM07266. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus untuk tes akhir praktikum jaringan komputer. Jadi di sini ada sekitar 7 soal ditambah satu topologi jaringan mengenai VLSM, jadi ada 8 soal. Di sini saya tidak akan menggunakan Ubuntu virtual machine, jadi saya akan menjelaskan langsung dari laporan ini. Karena kalau dijelaskan semua mungkin videonya bisa sampai 1 mau sampai 2 jam nantinya. Jadi saya akan menjelaskan dari apa yang sudah saya kerjakan di VirtualBox sebelumnya yang sudah saya pindahkan ke laporan ini. Jadi yang pertama ini mengenai VLSM. Jadi di kampus ITAT itu ada sebuah network address yang memakai 172.20.00 dengan CIDR-nya 16. Kemudian IP tersebut ini akan dibagikan ke gedung A yang ada sekitar 4090 host. Kemudian di gedung B dan gedung C ini masing-masing dia punya 2040 host. Jadi gedung B dan gedung C dia hostnya ada 2040 host. Gedung F, gedung G dan gedung H itu ada 1020 host. Kemudian untuk di kantin dan di kemahasiswaan itu ada 500 host. Jadi tentukan network address yang baru, broadcast address yang baru, dan subnet yang baru. Jadi sudah saya ringkas menjadi sebuah tabel. Jadi di gedung A itu dia menggunakan network address-nya itu dari servernya di sini ya, 172.20.00 dengan mask-nya ini dia menggunakan 240. Usable range-nya dia akan memakai antara network address ditambah 1 sampai ke broadcast address kurangi 1. Jadi sini. Ini totalnya kalau kita jumlah semua dari 0.1 sampai 15.256 itu akan ada sekitar 4090 host. Untuk broadcast-nya sendiri ini tinggal ditambah 1 yang untuk usable range-nya. Sama halnya untuk gedung B, dia juga memakai IP dari server, tapi di sini dia diubah menjadi 16.0 untuk networknya. Kelipatannya juga akan seperti itu 0, 16, 24. Nah di sini 24 kenapa? Karena gedung B dan gedung C ini dia hanya memakai sekitar 2040 host. Jadi untuk menghemat IP daripada membuang IP, kita paskan saja. Karena sini 0 ke 16 ini dia memakai sekitar 4090 host. 16 ke 24, 24 ke 32 ini dia menggunakan sekitar 2040 host. Untuk gedung F, gedung G dan gedung H dia menggunakan 1020 host, maka kelipatannya ini hanya kelipatan 4. Jadi dari 32 ke 36 ke 40. Nah ini gedung H, gedung F, gedung G dan gedung H dia menggunakan hostnya sekitar 1020 host. Jadi networknya dia disesuaikan untuk jumlah hostnya yang dipakai. Untuk kantin dan kemahasiswaan dia kelipatannya hanya 2 di sini, karena dia hanya setengah dari antara gedung F, G maupun H. Masknya sendiri ini juga mengikuti seperti yang di network address-nya. Usable range-nya dia mengikuti dari network address-nya ditambah 1 sampai ke broadcast address dikurangi 1. Ini kalau misalnya kita total semua dia akan memenuhi dari usable host yang terdaftar di sini tadi. Oke, kita lanjut pada soal studi kasusnya. Jadi di sini yang pertama mengenai DHCP. Kita akan melakukan setting DHCP statis atau fixed IP di sini dengan dinamis di PC router agar bisa mendistribusikan IP statis pada PC server dan PC dinamis dan IP dinamis pada PC client. Nah, yang pertama kita pasti tentukan di PC servernya, kita masuk ke network interface-nya, kita ubah menjadi static. Sini IP-nya tidak dikasih ya, jadi saya gunakan IP yang sesuai pada praktikum pertemuan 1 atau pertemuan 2. Jadi di sini saya menggunakan IP saya sendiri, yakni 172.30.01 dengan net mask-nya dia menggunakan yang 192.
atau CIDR-nya ini 18. Setelah itu, setelah diubah menjadi static, kita restart network interface-nya. Setelah restart, ini kita bisa install package yang namanya ISC DHCP server untuk membagikan IP DHCP-nya tadi. Dan kita lakukan konfigurasi pada file default ISC DHCP server. Kita ubah atau kita tambahkan di baris paling bawah ini ya, interfaces, kita masukkan INP0S3. Setelah itu kita lakukan konfigurasi, ini bisa di save. Kemudian lakukan konfigurasi pada file DHCP dhcpd.conf. Nah, di sini saya menggunakan Ubuntu desktop ya, Ubuntu desktop. Maka saya bisa menggunakan tools yang namanya gedit. Jadi gedit ini seperti kita membuka file text editor seperti biasa. Jadi akan tampilannya seperti ini, putih seperti ini. Yang pertama kita aktifkan di file dhcpd.conf ini, kita aktifkan autoritatifnya. Sebelumnya ini ada tanda pagarnya, kita hilangkan tanda pagarnya. Kemudian kita buat sebuah subnet DHCP yang akan dibagikan ke kliennya nanti. Jadi subnetnya seperti ini. Kita mulai dari networknya dulu. Dan netmasknya dia menggunakan CIDR 18. Range-nya, jadi saya bagikan sekitar 8 IP ya di sini. 8 IP antara 172.30.02 sampai ke 10. Jadi ini sekitar ada 8 IP yang bisa dipakai untuk klien. Nah, karena tools gedit ini mirip seperti text editor, jadi untuk melakukan save kita tidak memakai ctrl-x lagi, tapi kita bisa menekan ctrl-s. Kemudian klik tombol silang pada bagian atas, seperti text editor pada umumnya. Nah, itu kita restart DHCP servernya. Setelah berhasil kita setting DHCP servernya, kita lanjut ke kliennya sekarang. Nah, pada interface klien, ini masuk ke klien sudah, kita ubah INP0S3-nya dia menggunakan inetnya DHCP. Kemudian kita restart service networknya menggunakan perintah seperti biasa, etc init networking restart. Lalu kita bisa cek IP kliennya menggunakan ifconfig. Di sini dia sudah menggunakan 172.30.03. Nah, sebelumnya tadi kita settingnya di 02, tapi di sini dia mendapatkan 03 karena waktu saya jalanin melakukan ini, saya memakai 2 klien. Jadi klien yang pertama dia mendapatkan IP 02, sedangkan ini adalah hasil screenshot dari klien yang kedua. Ini dia menggunakan IP 03. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian router. Di router ini kita akan mengkonfigurasikan PC server atau router ini agar antara PC klien 1 dan PC klien 2 dapat saling terkoneksi atau saling ping. Untuk IP-nya sendiri seperti ini. ETH0 atau ETH1 dia sudah ditentukan. Dia menggunakan IP 175.15.11. Dia menggunakan CIDR 16. Dan 192.10.11 dia menggunakan CIDR mungkin 24 ya. Setelah itu kita setting IP pada INP0S3 menggunakan IP dari ETH0 ini, dan INP08 dia menggunakan dari IP ETH1. Subnet masknya sudah ditentukan di awal. Nah, sini merupakan konfigurasi dari network interface-nya. Untuk INP03 dia menggunakan static yang address-nya dia 175.15.11 sesuai ya yang seperti yang di sini. Dan netmask-nya dia menggunakan CIDR 16, network-nya dia menggunakan 175.15.10. Tapi kalau misalnya kita menggunakan CIDR 16 ini, seharusnya network-nya kita bisa atur ke yang paling bawah. Jadi dia bisa menggunakan 175.15.00 di sini. Tapi di sini tidak apa-apa, dia menggunakan 10 dan gateway-nya. Nah, ini jangan disamakan dengan address-nya. Kita samakan dengan yang di ETH1-nya yang ini. 192.10.11. Nah, di sini di sini dia menggunakan 192.10.110. Kita berikan agak jauh antara
IP server, IP routernya ya, IP routernya kita berikan agak jauh supaya bisa dipakai oleh kliennya. Sini gateway-nya. Jadi gateway sama address dia berbeda. Sama halnya seperti INP0S8, dia menggunakan IP yang 192.10.1.1 yang merupakan gateway-nya yang atas ini ya. Netmask-nya dia menggunakan yang ini, network-nya dia menggunakan yang 10, tetapi gateway-nya dia menggunakan IP yang 175 yang punyanya INP0S3. Ini supaya dia punya gerbang masuk dan keluar antara klien 1 dan klien 2. Setelah itu kita bisa lakukan restart. Sini dia oke, tapi kalau misalnya kita menjumpai error, kita bisa berikan tanda pagar di depan auto INP0S8 ini. Kita bisa berikan tanda pagar di sini supaya dia tidak error. Setelah dia oke, kemudian kita berikan tanda pagarnya di INP0S3. Yang di INP0S8 kita hilangkan tanda pagarnya. Dan begitu juga sebaliknya kalau misalnya masih error lagi. Nah, di sini saya kebetulan bisa langsung oke, maka bisa langsung lanjut ke membuat IP tables-nya. Nah, di sini IP tables-nya bisa memakai perintah IP tables seperti ini. Kita perbesar dikit. Oke. IP tables main T, NAT, main A besar, post routing, main O, INP0S8, main C, mask queries. Nah, ini inisialisasi awal untuk yang destination 0.0.0.0 untuk yang NAT ini. Kemudian IP tables yang main A forward, inputnya dari INP0S8. INP0S8 tadi punyanya yang ini 192. Dia akan diarahkan ke main M state, main state, related, established, main C, accept. Oh, ini ya, outputnya di sini. Main O INP0S8. Jadi INP0S8 ini dia diarahkan ke INP0S3 yang ini. Nah, setelah kita buat jalur antara IP yang 192 ke 175, kita buat jalur yang sebaliknya. Jadi kita bisa gunakan IP tables kembali, main A forward, main I INP0S3, main O ke INP0S8. Kemudian kita accept dia. Jadi kalau misalnya kita lihat di route main end, kita kan punya beberapa IP tables di sini. Nah, di sini dia sudah menggunakan destination-nya ya, ada dua di sini, 175.15.00 di sini ada dua. Tapi kita perhatikan pada gateway-nya ini saja. 175.15.00 dia sudah menggunakan gateway yang kita tentukan di awal tadi, yang tadi sini. 175.15.110. 175.15.110. Sama halnya yang 192 dia sudah menggunakan gateway-nya yang kita beri jarak yang tadi. Untuk EVS-nya dia sudah sesuai INP0S3 dan INP0S8. Nah, pada poin 5 di atas sudah terdapat sebuah route yang menuju ke IP yang kita konfigurasikan sebelumnya. Maka selanjutnya kita bisa setting pada klien-kliennya. Jadi untuk klien yang pertama yang akan menerima IP statik yang satu kelas dengan IP server ini yang 175.15.1.1. IP server ini yang 175.15.1.1 ini dia punya range antara 175.15.1.2 sampai ke 255.254. Tapi kita batasin dia ke gateway-nya 110 supaya tidak bertabrakan. Kita bataskan saja dia memakai 1.4 di sini. Setelah itu kita bisa restart PC kliennya, service networking-nya, kita cek menggunakan ifconfig. Dia sudah menggunakan IP statik yang kita buat di sini. Nah, di sini gateway-nya sama kan seperti yang di atas. Kalau dia menggunakan 175, maka gateway-nya dia pakai yang 192. Yang IP yang kedua. Nah, untuk yang PC client 2 sebaliknya, dia menggunakan IP 192, tapi gateway-nya dia menggunakan 175. Nah, kita restart kembali yang PC 2-nya. Dia sudah menggunakan IP address statik yang kita atur tadi 1.9 yang ini. Setelah itu kita coba lakukan tes ping antara PC client 1 dengan PC client 2. Ya, yang pertama ini guys, ini gambarnya kebalik ya. Harusnya seperti ini. Nah, yang pertama ini PC client 1 dia akan melakukan ping ke PC client 2. Oh, benar yang tadi. Nah, seperti ini.
PC client 1 dia akan coba ping ke PC client 2. Ternyata dia di sini jalan. Sama halnya juga yang di bawahnya. PC client 2 dia coba ping ke PC client 1. Ternyata dia juga jalan di sini. Nah, kalau misalnya kita menemukan host unreachable atau hostnya tidak terjangkau, tidak dapat dijangkau lah istilahnya ya, kita bisa otak-atik pada gateway-nya ini. Kita bisa bolak-balik saja tergantung dari konfigurasi yang kita atur sebelumnya. Jadi kalau misalnya di sini dia menggunakan 175 tetapi gateway-nya 192, kita bisa bolak-balik saja. 175 tetapi gateway-nya di sini memakai 175 sama. Yang di sini 192, gateway-nya juga sama, dia menggunakan 192. Jadi bisa dibolak-balik saja untuk gateway dan address-nya. Juga yang pada di kliennya juga bisa dibolak-balik. Kalau di sini 175, dia menggunakan gateway 175 atau dia tetap pakai 192. Nah, ini bisa dibolak-balik saja. Pasti nanti akan bisa tampil seperti ping seperti ini. Ini saya sudah berhasil melakukan ping antara dua klien melalui router yang kita buat tadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian FTP. Di FTP ini kita akan konfigurasikan pada PC server agar dapat menerima akses FTP kepada PC client 1 dan PC client 2 menggunakan domain ftp itat.ac.id. Jadi sini kita coba lompat dulu yang ke bagian DNS. Jadi kita lompat dulu ke topik mengenai DNS ya, yang di sini. Jadi kita akan konfigurasikan agar PC server misal memiliki domain sebagai berikut. Ini ada itat.ac.id, mail.itat.ac.id, password, RPL, Jarcom, dan FTP. Nah, di sini FTP-nya baru dibuat di DNS yang ini. Jadi kita coba bahas yang topik DNS ini terlebih dahulu. Sehingga PC client 1 dan PC client 2 dapat saling terkoneksi dengan domain tersebut. Jadi yang pertama, kita install terlebih dahulu package yang namanya bind atau bind 9 di sini. Setelah itu kita konfigurasikan file bind 9 tadi. Letaknya itu ada di name conf local. Jadi ini bisa seperti ini aja ya. Bind kemudian slash file bind slash name conf local itu ada di slash etc slash bind slash name conf local. Setelah itu kita buat sebuah zone yang namanya itat.ac.id. Ini merupakan domain masternya, domain paling atas, belum ada subdomain. Jadi kita buat sebuah domain intinya terlebih dahulu, dan yang bawah ini kita buat untuk mail servernya nanti di topik yang selanjutnya. Jadi ini buat sebuah zone dengan nama itat.ac.id dan zone dari wildcard network address yang dipakai PC server. Wildcard ini yang kalau misalnya IP-nya tadi 172.30.01 itu kan tadi PC servernya, tapi sini dia merupakan network address, jadi 172.30.00. Maka kita balik saja, yang kosong kita abaikan, jadi sisa 30.172. Dia menggunakan file database 172, bukan menggunakan file database 192. Sama halnya dengan itats ini, db.itats. Nah, itu kita duplikat file db.local dan kita ubah namanya menjadi db.itats untuk dipakai oleh domain master ini. Sama halnya untuk yang file db.127, kita duplikat dan kita ubah menjadi namanya db172. Yang file db.itats ini kita ubah yang sebelumnya localhost yang di sini. Kita ubah menjadi itats.ac.id, itat.ac.id, itat.ac.id. Setelah itu yang bawahnya yang ini kita buat sebuah www yang mengarah ke IP servernya dan juga beberapa subdomainnya yang di sini. Ini merupakan subdomain mail, password, RPL, Jarcom, dan FTP. Dia juga mengarah ke IP servernya. Untuk file db172 ini juga sama, yang localhost kita ubah menjadi itats.ac.id. Setelah itu yang ini yang bagian add in ns ini yang sebelumnya kalau nggak salah ini merupakan localhost juga, tapi kita ubah saja menjadi www.
gini saja. Kemudian yang satu ini juga sebelumnya adalah 1.0.0. Yang 0 yang belakang kita hilangkan, kita tinggalkan satu saja di sini. Yang ini kita ubah localhost-nya menjadi www.itouch.ac.id. Setelah itu kita save semuanya. Ini menggunakan gedit-nya, jadi save-nya bisa klik di sini, kemudian pencet close yang ada di atasnya. Setelah itu kita edit file resolve.conf dengan perintah nano, karena sini barisnya tidak terlalu banyak, kita bisa menggunakan nano saja. Kita tambahkan name servernya, kita tambahkan IP dari server. Setelah itu ini opsional ya, yang source itouch.ac.id ini opsional, boleh ditambahkan boleh tidak, karena DNS-nya sudah menyatu dengan IP servernya ini. Setelah itu kita save, kita restart service band 9-nya pakai perintah seperti biasa, init.d. Setelah itu kita cek semua server dengan nslookup di sini. Kita cek semua servernya dengan nslookup. Yang sebelah kiri, oh ini hanya potongan saja ya. Harusnya coba saya begini kan. Oke. Di server ini dia tidak ada error untuk semua domain masternya sekaligus subdomainnya, dia tidak ada error. Setelah itu kita coba cek di nslookup-nya di PC client, dia juga tidak ada error di sini. Kalau misalnya di domain masternya tidak ada error, pastinya di subdomainnya yang lain tidak ada error. Karena di sini sudah saya coba untuk yang itouch.ac.id dia ketemu tanpa www di depannya, tapi kalau saya tambahkan www di PC client 2, dia juga tidak ada error di sini. Oke, kita balik lagi ke sebelum itu bentar. Tadi yang ini oke, tidak apa. Kita masuk ke yang FTP dahulu. Kita lanjutkan yang FTP. Yang pertama kita install package yang namanya vsftpd. Lalu kita konfigurasikan file vsftpd.conf. Kita hilangkan tanda pagar pada beberapa baris di bawah ini. Jadi baris yang kita hilangkan tanda pagarnya adalah yang ini, listen sama dengan no, anonymous enable no, local enable sama write enable. Jadi ini sebelumnya ada tanda pagarnya, kita hilangkan saja tanda pagarnya. Lalu kita restart service FTP-nya. Nah, itu kita pastikan untuk PC client 1 dan PC client 2 telah menggunakan IP dari DHCP server. Ini sudah pindah ke kliennya. Ini client 1 dan ini client 2. Dia sudah menggunakan IP dari DHCP servernya. Yang client 1 dia menggunakan 03, client 2 dia menggunakan 04. Setelah itu di dalam folder /usr sharing /html/itouch. Nah, ini folder ini dibuat pada soal tentang web server. Jadi pada poin yang setelah DNS tadi, kita buat sebuah folder dengan nama FTP dan buat file dengan nama index.php. Ini kita bisa menggunakan perintah seperti ini, gedit ftp/index.php. Nah, kenapa saya langsung masuk ke edit? Karena posisi saya sekarang sudah ada di /usr share html itouch. Jadi saya bisa langsung masuk ke gedit ftp/index.php. Nah, karena di soalnya tadi perintahnya adalah menggunakan subdomain ftp.itouch.ac.id, kita harus melakukan redirect dari domain ini, kita redirect ke FTP servernya. Karena kalau misalnya kita ketik FTP server, harusnya kita masuknya seperti ini, ftp://172.30.01. Nah, karena ini dia sudah menggunakan subdomain, kita bisa lakukan redirect menggunakan file dari index.php yang kita buat tadi. Sini kita bisa ketikkan header, location, kita ketikkan ftp:/2 kali dan IP servernya. Dan kita cek pada client 1 dan client 2, kita buka Firefox-nya, kemudian kita ketikkan alamat ftp.itouch.ac.id, maka otomatis halaman akan diarahkan ke halaman FTP server, yakni ini. Jadi kalau di sini saya ketikkan
domain ini, maka dia akan langsung di redirect ke halaman yang ini. Sini sudah bisa akses ya untuk PC client 1 maupun PC client 2. DNS kita sudah bahas tadi, kita langsung lanjut ke yang web server. Di web server, kita akan membuat sebuah web dengan domain www.itat.ac.id di PC server dengan 4 buah halaman web yang dimana halaman 1 merupakan halaman utama atau induk buat seperti tampilan web. Sedangkan 3 halaman lainnya ini berisi tentang logo lab masing-masing, keterangan singkat, dan praktikum yang dijalankan. Serta PC router, PC client dan PC client dapat memanggil web tersebut. Ini barusan bukan PC router ya, ini PC client 1 dan PC client 2. Nah, yang pertama, kita pastikan terlebih dahulu telah melewati konfigurasi DNS pada poin soal sebelumnya. Setelah itu, kita lakukan edit file pada sites main of file label /default untuk menambahkan domain dan beberapa subdomain di dalamnya. Kita gunakan tools gedit untuk mempermudah pengeditan file. Jadi seperti ini, gedit/etc/ning/sites of file label /default. Pada default server configuration, jadi kita cari kalimat yang ini di filenya, arahkan rootnya ke /usr share ning html/itats. Folder ini masih belum dibuat pada topik yang ini. Kalau yang di FTP tadi seharusnya sudah melewati web server yang ini terlebih dahulu. Kita atur server name-nya menjadi www.itat.ac.id. Jadi server ini akan menjadi halaman utama dari web server yang akan dibuat. Jadi yang di sini, ini root-nya dia mengarah ke html/itats. Server name-nya dia mengarah ke domain masternya. Setelah itu kita scroll ke yang paling bawah, akan ada tulisan virtual host configuration. Nah, kita akan daftarkan semua subdomain ke dalam sini. Subdomain yang didaftarkan hanya Buzzsprout, RPL, dan Jarcom saja di sini ya. Jadi seperti ini, untuk ini ada virtual host configuration. Nah, yang server yang pertama dia mengarah ke subdomain Buzzsprout. Ini isinya sama semua untuk setiap server, tapi yang beda hanya server name-nya. Server yang kedua mengarah ke RPL. Server yang ketiga mengarah ke yang Jarcom. Server keempat dia mengarah ke yang FTP. Jadi buat satu lagi untuk subdomain FTP server yang untuk dipakai pada poin FTP nanti. Juga rootnya di sini juga beda ya. Untuk root setiap subdomain dia punya folder tersendiri. Untuk yang RPL dia mengarah ke folder RPL. Folder Buzzsprout dia mengarah juga ke folder Buzzsprout. Nah, setelah itu kita buat folder dengan nama itat terlebih dahulu untuk menjadi folder master domainnya. Lalu di dalamnya kita buat lagi folder dengan nama Buzzsprout, RPL, Jarcom, dan FTP. Jadi kita bisa masuk ke cd usr share ning html terlebih dahulu. Kita buat menggunakan mkdir. Lalu kita masuk ke cd itats dan kita buat semua direktori yang kita butuhkan. Nah, seperti ini. Kita buat semua direktori yang kita butuhkan. Setelah itu kita buat file index.html atau .php di dalam masing-masing folder yang baru saja kita buat. Sini saya menggunakan index.html. Yang pertama kita buat di itats terlebih dahulu. Kita pakai gedit. Isinya akan seperti ini. Teks HTML semua, kemudian kita buat di buzzsprout/index.html. Isinya hanya seperti ini. Kemudian kita buat di RPL index.html. Isinya juga mirip, tapi bedanya hanya nama labnya saja. Jarcom juga sama. Setelah itu kita lakukan restart pada server ning-nya. Setelah itu kita cek pada PC server dan PC client atau PC client 2. Untuk master domainnya kan tampilan seperti ini. Untuk subdomainnya yang Buzzsprout dia akan tampil seperti ini, lab bahasa pemrograman. Untuk yang rpl.itat.ac.id yang sebelah kiri merupakan server ya, sebelah kanan adalah klien. Dia juga tampil halaman yang sama. Untuk Jarcom juga tampil halaman yang sama. Nah, artinya web server ini sudah bisa diakses maupun bisa diakses dari server maupun dari klien. Lalu kita masuk ke mail server yang di sini.
kita akan konfigurasikan Squirrel Mail di PC server agar pada PC klien 1 dan PC klien 2 dapat saling mengirim email. Jadi untuk ujinya kita coba kirim pesan antara server dan klien atau klien antar klien. Jadi yang pertama, pastikan sudah melewati konfigurasi DNS dan web server pada poin soal sebelumnya. Kita install terlebih dahulu package yang namanya postfix, dovecot imapd, dan dovecot pop3d. Jadi kita bisa langsung gabung semuanya, apt-get install postfix, dovecot main imapd, dovecot pop3d. Setelah itu kita konfigurasikan pada dovecotnya. Jadi kita masuk ke etc dovecot conf.d 10 mail.conf atau 10 ya di sini, 10 mail.conf. Nah, kita ubah mail location-nya ini, yang sebelumnya adalah yang atas mail location sama dengan mbox yang ini, tapi kita ubah menjadi mail location sama dengan maildir titik 2, kemudian ini tanda gelombang itu ada di sebelahnya angka 1, sebelah kiri angka 1 slash maildir, M-nya besar di sini. Setelah itu kita konfigurasikan postfix-nya menggunakan perintah dpkg reconfigure postfix. Kita akan diarahkan ke tampilan konfigurasi postfix seperti ini. Jadi kita bisa pencet OK aja di sini atau tap enter. Setelah itu pilih internet site. Setelah itu sistem mail name-nya kita ubah menjadi etouch.ac.id. Ini untuk memberikan nama domain pada mail address-nya seperti ini. If a email address on the location host is foo@example.org, maka optionnya yang kita tulis di sini adalah example.org. Jadi kalau misalnya kita buat sebuah mail servernya dia menggunakan @etouch.ac.id, maka kita isi saja di sini etouch.ac.id. Ini akan ada seperti ini, ignore incorrect hostname entry, kita pencet yes. Lalu untuk root and postmaster mail recipient-nya kita OK saja. Order destination-nya kita isikan dengan nama domain masternya dan juga subdomain mail.etouch.ac.id dan kita OK. Untuk synchronize update on mail queue kita no. Untuk local networknya ini menggunakan localhost yang di depannya, kita tambahkan saja yang di paling belakang yakni IP dari server kita. Oh, di sini dia menggunakan CIDR 18 sih. Oke. Untuk local networknya cukup tambahkan IP server di bagian paling akhir, beri tanda pisah koma. Untuk mailbox size limitnya kita isi 0 saja, defaultnya 0, dan localhost address extension karakter kita isi dengan simbol plus atau defaultnya adalah plus, kemudian tab dan pilih OK. Untuk internet protocol to use kita gunakan all dan kita OK. Nah, konfigurasi untuk postfix-nya selesai. Kemudian kita set mailbox pada file main.cf-nya di folder postfix. Kita konfigurasikan di sini home underscore mailbox-nya kita isi dengan mailbox slash di sini yang kita atur pada dovecot yang tadi di atas. Dan kita restart service postfix dan dovecot-nya seperti ini satu-satu. Kemudian kita install package yang namanya Squirrel Mail. Setelah terinstall, kita bisa langsung konfigurasi menggunakan Squirrel Mail main configure. Nah, yang di sini kita setting saja dia menggunakan spesifik IMAP server atau keywordnya adalah D di sini. Jadi kita bisa ketikkan komennya adalah D. Nah, itu di sini untuk select IMAP servernya kita pakai IMAP server punyanya Courier. Ya ini Courier IMAP server. Jadi kita ketikkan komennya di sini adalah Courier. Nah, otomatis akan keluar seperti ini. Press enter to continue. Jadi kita enter saja. Nah, itu kita komennya kita ketikkan S untuk save datanya. Setelah itu kita bisa ketikkan Q untuk keluar. Dan
Selanjutnya kita buat sebuah virtual host sama halnya seperti pada subdomain pada web server di soal sebelumnya. Kita masuk ke etc new site available. Nah, kita pisahkan saja, bukan ke default lagi, tapi kita pisahkan ke mail. Isinya adalah seperti ini. Dia mengarah servernya ini adalah subdomain mail.itat.ac.it. Urutnya dia mengarah ke /usr share squirrel mail. Jadi ini lokasinya seperti ini untuk regek-regeknya, dan regek untuk squirrel mailnya akan tampil seperti ini. Oke, kita aktifkan. Setelah kita konfigurasi pada set available mailnya tadi, kita aktifkan virtual host mail tadi menggunakan perintah ln-s. File awalnya ada di site available, kita pindahkan dia ke site enable. Nah, seperti ini. Setelah itu kita reload service nya menggunakan perintah etc biasa init.d. Setelah itu kita buka URL yang namanya ini, mail itat.ac.it, masuk dengan mail dan password sesuai dengan nama klien. Seperti ini, klien main1@itat.ac.it, passwordnya kita masukkan, maka ini akan masuk ke tampilan dashboardnya Squirrel Mail. Jadi kalau misalnya kita compose di sini, ini sudah saya lakukan compose, lakukan kirim pesan compose antara klien 1 dan klien 2, dan juga sebaliknya. Jadi yang pertama, yang ini merupakan klien 1, dia sudah berhasil membaca atau menangkap pesan dari yang dikirim oleh klien 2. Untuk yang klien 2 juga sebaliknya, dia sudah berhasil menerima pesan yang dikirim oleh klien 1. Oke, yang terakhir kita masuk ke bagian Squid server. Jadi kita akan lakukan blocking terhadap website dengan domain yang telah diberikan. Nah, sini tidak diberikannya domainnya apa, jadi saya buat sendiri domainnya akan diblokir. Kita lakukan blocking terhadap keyword yang telah diberikan, yakni keywordnya adalah ini, porno. Setelah itu kita install package yang namanya Squid 3 dan kita konfigurasikan Squid conf-nya di sini. Kita pakai gedit saja biar lebih mudah. Kita gunakan fitur pencariannya ini ctrlf, dan kita cari kata kuncinya adalah insert your own rules, dan tambahkan baris berikut di bawahnya. Ini ACL test src, kita tambahkan IP dari kliennya. ACL domain block, dia destination blocknya ada di folder atau file namanya domain block.txt. Untuk URL block ini isinya memblokir kalimat yang mengandung kalimat ini tadi, porno. Nah, itu kita berikan HTTP access, kita blokir menggunakan perintah DNI dari test ACL test yang ini atau kliennya, kita blokir untuk domain block dan URL blocknya. Selain itu, kita izinkan tadi HTTP access allow test, jadi selain yang diblokir ini akan diizinkan. Nah, untuk yang file domain blocks.txt ini akan berisi kumpulan nama-nama domain yang ingin diblokir. Ini adalah domain yang diblokir adalah google.com dan itats.ac.it. Kemudian kita buat file kembali yang namanya url blocks.txt yang isinya adalah sebuah regek yang mengandung kalimat porno, yakni tanda topi, titik, bintang, porno, kemudian tanda dolar di sini. Yaitu kita restart service squid-nya menggunakan perintah service squid restart. Kita tidak menggunakan /etc init d lagi, tapi kita pakai service supaya lebih cepat. Kita masuk ke PC kliennya, masuk ke Firefox, tekan simbol garis 3 di pojok yang ini, dan pilih preference. Lalu kita masuk ke yang bagian advance, masuk ke network, tab network di sini, dan kita masuk ke yang settings. Ubah configure proxies to access the internet ke manual proxy configuration. Jadi yang sini, configure proxies to access the internet, kita ubah menjadi manual proxy configure. Sebelumnya adalah use system proxy setting, tapi kita ubah menjadi manual proxy configure. HTTP proxy-nya dia menggunakan ini 192.30.01, IP dari server, portnya dia menggunakan 3128, jadi port dari Squid proxy. Untuk use this proxy server for all protocols, kita centang saja
Kemudian kita bisa klik OK di sini. Kita coba akses. Yang pertama adalah google.com dan itouch.ac.id. Sini google.com dia sudah diblokir oleh Squid. Untuk itouch.ac.id dia juga diblokir oleh Squid. Dan untuk yang terakhir, kita akses domain apapun yang mengandung kata porno. Jadi kalau misalnya kita coba akses ini test.com/porno, maka dia akan diblokir oleh Squid. Oke, sudah habis untuk studi kasus 8 studi kasus atau 9 studi kasus. Jadi seperti itu dari saya. Sekian, terima kasih.